Kabar gembira. Kepastian yang ditunggu-tunggu oleh ribuan non-ASN tanpa kode L kini telah ada di depan mata. Surat resmi dari Menteri Pan-RB untuk pengangkatan PPPK paruh waktu yang ditujukan kepada instansi telah terbit dan telah diterima oleh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Surat dengan nomor B3832 MSM 01-00-2025 dan tertanggal 8 Agustus 2025 ini menjadi momentum penting bagi non-ASN tanpa kode L untuk mendapatkan kepastian terkait proses pengusulannya sebagai tenaga ASN P3K paruh waktu. Bagaimana isi dari surat edaran tersebut? Mari kita simak bersama. Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan PPPK tahun anggaran 2024, serta keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. AP Jabat Pembina Kepegawaian, PPK, mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. B. Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu terdiri atas 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data, database, pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. 2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data, database, pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Berdasarkan kriteria yang telah tercantum dalam SE ini, sudah jelas peruntukan P3K paruh waktu ini untuk siapa. Pada intinya, mereka yang telah mengikuti seleksi baik tenaga non-ASN yang telah terdata di pangkalan data BKN maupun yang belum terdata namun sudah mempunyai masa pengabdian 2 tahun sebelum Oktober 2023, asal mereka ini telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN 2024. Maka mereka dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu oleh PPK. Pada bagian C, dijelaskan mengenai rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu diusulkan oleh P Jabat Pembina Kepegawaian atau PPK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Pertama, non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan aktif Bekerja. Kedua, non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif Bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan ketiga, lulusan pendidikan profesi guru, PPG, yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya di bagian D, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Bagian E, rincian kebutuhan PPPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Bagian F, PPK mengusulkan nomor induk PPPK paruh waktu kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagian G, Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK paruh waktu. Dan terakhir di bagian H, PPK menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada diktum kedua dari surat edaran ini adalah pengusulan kebutuhan PPPK paruh waktu dilaksanakan secara paralel sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Nah, teman-teman, dalam SE ini juga dilampirkan jadwal resmi dari Kemenpan RB. Mari kita simak tata waktu yang diberikan untuk pengusulan PPPK paruh waktu ini. Dalam lampiran surat Menteri Pan RB mengenai pengusulan PPPK paruh waktu ini dilampirkan jadwal resmi mulai dari proses pengusulan sampai dengan penetapan NIP P3K. Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi dilaksanakan mulai dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2025. Artinya, saat ini proses ini telah dimulai dan sedang berjalan hingga nanti tenggat akhirnya di tanggal 20. Selanjutnya, setelah usulan dari instansi seluruh yang telah masuk ke Kementerian Pan RB, maka selanjutnya Kemenpan RB akan melaksanakan penetapan kebutuhan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025. Jika usulan kebutuhan disetujui kemudian menjadi penetapan.
maka instansi akan melakukan pengumuman alokasi kebutuhan kepada pelamar melalui website resmi kepegawaian masing-masing instansi dari tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2025. Teman-teman non-ASN sebaiknya selalu memantau informasi resmi di website ataupun di media sosial resmi milik instansi agar mendapatkan info yang akurat dan tidak tertinggal. Saat melakukan tahap pengumuman, instansi juga akan mengarahkan pelamar untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH yang disesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi. Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya terdapat perbedaan persyaratan dalam pengisian DRH. Misal, di instansi daerah A menetapkan bahwa pas foto wajib mengenakan atasan putih, tapi daerah lain mengikuti ketentuan BKN di mana yang diminta hanya foto berpakaian formal dengan latar belakang merah. Untuk itu, pelamar sebaiknya tidak hanya mengikuti ketentuan dari BKN saja, namun harus terus dipantau ketentuan di masing-masing BKD atau BKPSDM instansi masing-masing. Setelah pelamar mengisi daftar riwayat hidup, selanjutnya instansi akan melakukan usul penetapan NII PPPK paruh waktu kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang akan dilakukan mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 20 September 2025. Pada periode ini, teman-teman pelamar dapat memantau progres penetapan NIP ini melalui kantor regional BKN masing-masing daerah. Biasanya Kanrek-Kanrek akan terus melaporkan update perkembangan penyelesaian penetapan NIP PPPK di ruang media sosial resmi yang mereka miliki. Berikut adalah alur yang harus dilalui oleh peserta dan instansi dalam proses pengusulan NIP. 1. Peserta mengusulkan dokumen melalui SSC ASN atau pengisian DRH. Proses pertama dimulai ketika peserta seleksi mengajukan dokumen mereka melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, SKASN. Salah satu tahapan awal adalah pengisian daftar riwayat hidup, DRH, yang wajib diisi dengan informasi yang benar dan lengkap. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan NIP atau NII juga harus disiapkan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. Instansi melakukan verifikasi dokumen. Setelah peserta mengusulkan dokumen melalui SSC ASN, instansi pemerintah membuka formasi CPNS atau PPPK akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh peserta. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 3. Instansi mengusulkan NII CPNS, NII PPPK ke BKN terkait kelengkapan dokumen. Setelah melakukan verifikasi, instansi kemudian mengusulkan NIP CPNS atau NII PPPK ke Badan Kepegawaian Negara, BKN, untuk proses lebih lanjut. Instansi memastikan bahwa dokumen yang diajukan sudah lengkap dan valid. Proses ini juga melibatkan pengajuan berkas secara resmi kepada BKN untuk diproses lebih lanjut. 4. BKN memproses berkas usul dari instansi. BKN kemudian akan memproses berkas usul yang diterima dari instansi. Setelah berkas tersebut diproses, BKN akan memberikan hasil dalam bentuk status berkas yaitu MS, memenuhi syarat, TMS, tidak memenuhi syarat, atau BTS, belum lengkap atau tidak sesuai. Jika berkas usul BTS artinya berkas yang diusulkan tidak lengkap atau ada dokumen yang perlu diperbaiki, statusnya akan menjadi BTS. Berkas yang memiliki status BTS akan dikembalikan ke instansi untuk diperbaiki. Setelah itu, instansi akan menghubungi peserta untuk memperbaiki dokumen yang kurang lengkap atau tidak sesuai. Jika berkas usul TMS, jika berkas tidak memenuhi syarat untuk penetapan NIP atau NII, statusnya akan menjadi TMS, yang berarti berkas tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut untuk penerbitan NIP atau NII. Jika berkas memenuhi semua syarat dan ketentuan, maka statusnya akan menjadi MS, memenuhi syarat. Dalam hal ini, berkas yang dinyatakan MS dapat diproses lebih lanjut oleh BKN untuk diterbitkan pertimbangan teknis atau pertek yang berisi penetapan NIP CPNS atau NII PPPK. Setelah berkas dinyatakan MS dan BKN menerbitkan pertek, instansi dapat melanjutkan dengan penerbitan surat keputusan atau SK. SK ini adalah tanda resmi bahwa peserta telah diangkat sebagai CPNS atau PPPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat keputusan ini juga menjadi dasar bagi pegawai untuk memulai tugasnya di instansi yang bersangkutan. Penetapan NII PPPK paruh waktu ini akan berlangsung mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Jika melihat dari jadwal resmi ini, maka seperti yang sudah-sudah, maka penetapan peserta sebagai ASN P3K dalam hal ini P3K paruh waktu adalah 1 bulan setelah penetapan NII PPPK. Jadi bisa diprediksi bahwa penetapan pelamar sebagai ASN P3K paruh waktu adalah 1 Oktober 2025. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Terus support channel ini dengan membagikan video sebanyak-banyaknya dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak tertinggal info-info terkini mengenai CASN dan perkembangan P3K. Terima kasih sudah menonton.
Salam pejuang ASN.